Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama saya Fadlan Akbar. Di sini tentunya dalam kelas teknologi layanan jaringan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya, terkait dengan keragaman komunikasi. Ya, untuk materi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi komunikasi dan ragam aplikasi komunikasi data ya. Karena sebelumnya kita telah membahas apa itu komunikasi, kemudian apa itu data dan apa itu komunikasi data. Oke, kita langsung bahas mengenai klasifikasi komunikasi. Nah, ini berdasarkan informasi yang dikirim ya maupun yang diterima, komunikasi ini dibedakan menjadi 4 macam ya. Pertama itu komunikasi audio, kemudian komunikasi video, komunikasi audio-video, dan yang terakhir komunikasi data itu. Oke, yang pertama yaitu komunikasi audio. Ya, sebelum kita memahami dan tahu pengertian dari komunikasi audio itu, kita harus tahu terlebih dahulu ya apa itu audio dan macam-macam audio. Nah, di sini audio ini merupakan komunikasi yang bercirikan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Ya, jadi terkait erat dengan suatu alat komunikasi ya yang ditangkap melalui indera pendengaran atau alat pendengaran. Untuk macam-macam audio ada beberapa di sini ya. Yang pertama yaitu audio streaming. Ya, ini digunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung melalui internet. Ya, mungkin kalian pernah mendengarkan musik ya, musik secara online, baik mungkin melalui YouTube musik ya, ini contohnya ya, YouTube musik, kemudian Spotify, kemudian Amazon Music dan lain-lain sebagainya ya, merupakan contoh dari audio streaming. Kemudian yang kedua yaitu audio visual. Ya, ini adalah audio system yang dilengkapi dengan penampilan visual ya. Ada audio dan gambar yang ditampilkan. Kemudian audio oscillator ya. Bagi kalian yang pernah mendengarkan efek suara seperti ini. Ya, atau seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari audio oscillator. Selanjutnya yaitu audio response. Ya, ini biasanya dihasilkan oleh komputer. Ya, untuk contoh suaranya seperti ini. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai 9 juta. Ya, itu merupakan contoh audio response. Ya, kemudian yang terakhir audio modem riser atau AMR atau AMR ya. Ini memiliki fungsi analog atau kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan auto audio. Bagi kalian yang belum tahu ya, atau bagi kalian yang belum paham ya mengenai audio modem riser ya, ini contohnya seperti ini ya. Ini biasanya digunakan pada motherboard Intel. Nah, ini merupakan gambarnya ya, ini merupakan slot AMR ya. Ini sudah jarang ya digunakan, atau mungkin sudah tidak digunakan lagi untuk sekarang. Oke, untuk contoh ya, untuk contoh bentuk komunikasi audio ya. Di sini ada radio ya. Saya rasa radio kalian sudah sering ya lihat radio. Seperti ini gambarnya. Kemudian alat perekam magnetik ya, digunakan untuk merekam suara. Ini merupakan alat jadul. Sekarang sudah mungkin tidak digunakan lagi, tapi kita perlu tahu alatnya seperti ini. Selanjutnya ada piringan hitam ya. Ini bukan piring yang ada di rumah ya. Ini merupakan piringan yang fungsinya untuk memutar suara. Ini gambarnya ya. Dia ada alatnya, fungsi untuk memutar piringan ini, kemudian bisa menghasilkan suara.
musik. Selanjutnya yaitu kaset. Nah, ini misalnya berbentuk pita ya, bisa digunakan pada tape atau tape recorder. Ya, ini contohnya. Kemudian ada MP3. Ini merupakan format audio digital ya. Ini merupakan format audio digital ya. Selain ukurannya yang kecil ya, ini memiliki kualitas suara yang bagus dibandingkan dengan CD audio. Selain MP3 ada audio digital ya, atau WAV atau waveform audio format. Ini juga merupakan format audio ya. Ini merupakan format audio yang dikembangkan ya, dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IMB. Ya, juga memiliki alat atau aplikasi khusus untuk memutar WAV secara default di Windows. Selanjutnya yaitu komunikasi video ya. Ini merupakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik ya, yang mewakilkan gambar bergerak atau visual. Ya, contoh yang sering kita temui ya, yaitu papan iklan ya, atau biasa disebut dengan videotron. Biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ya, kota besar, ada iklan ya tanpa suara ya. Itu bisa dikategorikan sebagai komunikasi video. Video ini bisa dikategorikan sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu video teks ya, ini dibuat sesuai standar ITU ya, digunakan untuk menjalankan peralatan TV dalam menampilkan data berbasis komputer. Ya, ITU itu merupakan singkatan dari International Telecommunication Union ya. Merupakan organisasi standar memang yang sudah diakui secara internasional. Dan ada pun komponen dari video teks ya. Yang pertama ada video out, kemudian video teks, dan video RAM atau VRAM. Nah, untuk bentuk yang kedua ya, itu ada video IP. Ya, ini identik dengan transmisi ya, komunikasi video yang melalui IP. Ya. Kemudian terdapat 3 kategori ya video pada saat mereka dipancarkan pada publik ya, baik itu melalui satelit, melalui kabel, atau melalui IP maupun format radio analog ya. Video IP dibedakan menjadi 3 kategori atau 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan ya. Ini ada satu sumber, kemudian dia mentransmisikan video ke berbagai pengguna secara langsung ya. Ini biasanya terjadwal dan biasanya melalui IP multicast ya. Kemudian tipe yang kedua yaitu memancarkan video berdasarkan permintaan. Jadi hanya mentransmisikan video ya jika ada pengguna yang ingin melihat file video yang biasanya disimpan dalam IP unicast ya. Tadi yang pertama itu multicast, kemudian yang ini unicast. Kemudian tipe yang ketiga ya, ini merupakan sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih pengguna ya. Ini lebih kompleks. Ini bisa menggunakan IP multicast, kemudian IP unicast ya, tergantung dari skenario masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu komunikasi audio visual ya. Ini merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video ya. Contohnya yaitu TV, kemudian VCD player maupun DVD player ya. Kemudian video call maupun saat kita telekonferensi ya, atau video conference menggunakan Zoom, kita bisa bertatap muka ya. Kita bisa bertatap muka dan berkomunikasi suara secara langsung ya. Itu merupakan contoh dari komunikasi audio visual ya. Dan untuk bentuk komunikasi audio video itu ya, ada 4. Nah, ada 4 di sini ya. Yang pertama yaitu video ya. Ini merupakan audiovisual yang menampilkan gerak ya, misalnya berisi pesan yang bersifat
fakta maupun fiktif ya, bersifat informatif, edukatif maupun instruksional ya. Ini biasanya contohnya bisa berupa video iklan layanan masyarakat ya, seperti video iklan keselamatan berkendara ya, misalnya berisi informasi-informasi penting ya pada masyarakat yang bersifat mendidik serta bersifat instruksional atau perintah dalam berkendara. Selanjutnya yaitu film. Saya rasa film yang sudah tidak asing lagi dengan film animasi ya, biasanya diterjemahkan sebagai gambar-gambar ya dalam frame, di mana frame demi frame ini diproyeksikan ya, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Kemudian televisi ya, saya rasa juga televisi ini sudah sangat tidak asing karena setiap rumah pasti ada televisinya, jarang tidak punya TV. Nah, ini bukan sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup ya bersama suara melalui kabel dan ruang. Selanjutnya yaitu video streaming. Ya, yang kalian lakukan sekarang ini adalah video streaming ya, menonton video pembelajaran melalui YouTube atau melalui internet secara langsung ya, dan bisa mengaksesnya melalui internet secara langsung. Ini merupakan contoh dari komunikasi audio visual ya, video streaming. Dan yang terakhir yaitu komunikasi data. Kita sudah membahas terkait dengan komunikasi data itu pada video pembelajaran sebelumnya ya. Intinya ada informasi yang dikirimkan dan diterima itu berupa data digital. Nah, untuk contoh komunikasi data itu sendiri ada beberapa di sini. Saya tidak sebutkan semua ya. Saya tidak paparkan semua. Yang pertama yaitu bank teller terminal atau automatic teller machine atau disingkat dengan ATM. Ya, bagi kalian ya yang baru tahu apa kepanjangan dari ATM. Nah, ini automatic teller machine. ATM ini sangat berperan penting ya, sangat bermanfaat karena bisa menggantikan fungsi dari teller yang ada di bank, sehingga para nasabah tidak perlu lagi untuk mengantri ya apabila ingin melakukan transaksi bank, cukup melalui mesin ATM. Nah, kemudian yang kedua ya, ada pesan elektronik atau email. Selanjutnya yaitu credit checking system atau kartu kredit. Ini biasanya menggunakan alat mesin bantu ya yang dinamakan dengan ADC atau Electronic Data Capture yang telah dilengkapi pembaca chip, di mana kartu akan diproses secara enkripsi sebelum melakukan verifikasi kepada penerbit kartu melalui jaringan online. Ya, setelah prosedur verifikasi ini selesai ya, mesin ADC yang telah dilengkapi pembaca chip akan mengeluarkan struk bukti transaksi yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Selanjutnya ada hotel reservation system. Nah, ini terkait dengan informasi ya, sistem informasi pemesanan perhotelan. Ini biasanya memudahkan seseorang ya ingin booking hotel di suatu tempat. Selanjutnya ada traffic control system. Ini merupakan sistem kendali lalu lintas kendaraan ya, atau biasa disebut dengan auto traffic control system. Ini merupakan pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah atau traffic light pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan ya. Contohnya seperti pada gambar ini. Ini hanya gambaran mengenai traffic control system. Selanjutnya airline seat reservation system ya, hampir sama dengan hotel reservation system ya. Ini merupakan
pelayanan publik atau sistem informasi yang memudahkan calon penumpang untuk memesan tiket maskapai penerbangan. Ini sangat memudahkan kita untuk menentukan kapan waktu jadwal penerbangan pesawat dan berapa biaya yang harus dibayar nantinya. Selain itu, ini juga bisa terintegrasi ya dengan hotel reservation system. Kita bisa memesan hotel juga sekaligus pada saat sampai di tempat tujuan. Ini bisa kita akses pemesanannya biasanya melalui website dan aplikasi mobile atau smartphone. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan atau video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai standar komunikasi data. Jadi tetap semangat, stay safe dan stay healthy. Saya Fadlan Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.